Dengan cekatan aku mengikuti Mas Wira dengan taksi online yang kupesan. Aku tidak mungkin menggunakan mobil pribadiku karena itu bisa membuat Mas Wira curiga dan tahu kalau aku mengikutinya. Aku hanya ingin tahu kemana perginya dalam keadaan seperti ini. Kusuruh sopir mobil taksi onlineku untuk mengikuti Mas Wira dari jarak yang tidak terlalu jauh. Hatiku sedikit lebih tenang ketika aku tahu arah yang dituju Mas Wira adalah ke toko kami. Tapi aku tak berhenti, aku ingin tetap mengikutinya, ingin tahu apa yang dilakukannya. Hatiku merasa sedikit bersalah, aku telah suuzon kepada suamiku, mengira dia akan pergi ke rumah wanita itu. Hatiku sedikit tenang ketika Mas Wira benar-benar berhenti di toko kami. Aku menyuruh sopirku untuk berhenti agak jauh dari mobil Mas Wira. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya sendiri tanpa aku dan Zehan. Hatiku sudah luluh dan bila perlu aku akan minta maaf kepadanya. Toko masih tutup ketika Mas Wira sampai di sana. Tapi, ada yang aneh. Kok Mas Wira mengetuk pintu? Memang di toko kami buat senyaman mungkin. Di samping toko ada sebuah rumah yang dulu selalu kita gunakan untuk tidur ketika kami lelah untuk pulang. Dulu awal-awal merintis, rumah itu tak semewah sekarang. Mas Wira merenovasinya hingga jadi semewah sekarang. Dan aku sangat jarang sekali ke sana semenjak kehadiran Zehan. Aku melihat dari kejauhan, ada seorang wanita yang membukakan pintu untuk suamiku. Hatiku panas seketika, seperti tersengat aliran listrik. Sebentar, aku tak boleh suuzon dulu. Bisa jadi itu adalah wanita yang dipekerjakan Mas Wira untuk menunggu rumah ini dan membersihkannya, toh Mas Wira juga selalu pulang ke rumah kecuali saat dia meninjau tempat usaha kami yang lain. Aku pun tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Aku mendekat setelah Mas Wira masuk ke rumah itu, aku masih berharap bahwa wanita itu tak punya hubungan yang spesial dengan suamiku. Aku mendekat dan ternyata pintu tak ditutupnya dengan sempurna sehingga aku bisa mendengar percakapan mereka. Sedangkan di samping pintu ada jendela yang juga dibiarkan gordennya terbuka hingga aku bisa mengintip masuk. Betapa terkejutnya aku setelah tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang sama dengan wanita yang semalam datang ke rumah. Ya, dia Nia. Wanita yang dikatakan oleh Mas Wira sebagai karyawan toko kami. Tapi, bukankah dia semalam diantarkan ke rumah ibunya, tapi mengapa dia ada di sini? Hatiku sudah bisa merasakan bahwa pasti ada yang tidak beres antara mereka berdua. Aku mencoba menenangkan diriku, bersiap jika ada kemungkinan terburuk sekalipun. Kutajamkan lagi indera pendengaranku. Mas, kok Mas balik lagi? Tadi pagi masih kurang ya? Kata wanita itu sambil bergelayut manja di lengan suamiku. Hatiku benar-benar perih dibuatnya, bahkan aku juga sudah bisa mengartikan apa maksud wanita itu. Pantas saja Mas Wira lama sekali mengantarkannya tadi. Aku hampir tidak kuat dan ingin mendobrak pintu itu, tapi pikiranku masih rasional untuk tahu kelanjutan apalagi yang akan terjadi. Ya Tuhan, mengapa setega itu dia padaku? Apa salah dan kurangku selama ini dalam melayani dia? Hatiku sakit, benar-benar sakit. Mataku panas, tapi kutahan. Mas diusir dari rumah gara-gara mengantarkanmu, jawab Mas Wira datar saja. Mas sekarang sadarkan siapa yang lebih baik antara aku dan Mbak Arini. Bagaimana mungkin seorang istri dengan semena-mena mengusir suaminya? Kalau aku sih tak akan melakukan itu semua. Hatiku terasa panas mendengar wanita itu mengucapkan perkataan yang merendahkanku. Tapi aku ingin tahu apa reaksi suamiku ketika wanitanya berkata kurang ajar kepadaku. Apakah membelaku atau malah mengiyakan saja?
Ingin sekali aku langsung membuka pintu itu, tapi kutahan. Aku tak boleh gegabah, jika sekarang aku bertindak aku belum tahu apa nanti yang bisa terjadi padaku dan Zehan. Aku harus mempersiapkan segalanya. Nia, kamu itu baru saja masuk dalam kehidupanku dengan Arini. Kamu tidak kenal persis dengan dia. Dia adalah istri terbaik yang kumiliki, dia yang menemaniku dari Dari aku tak punya apa-apa sampai aku seperti sekarang. Ada sedikit rasa senang ketika Mas Wira membelaku di hadapan wanita itu. Tapi tetap saja aku kecewa dengannya. Kalau dia bilang aku adalah istri terbaiknya, mengapa dia tega selingkuh di belakangku hingga wanita itu hamil? Kejam kamu, Mas. Oh, jadi dia istri terbaik. Lalu aku apa, Mas? Ucap Nia dengan nada agak tingginya. Ya benar, mana mungkin ada wanita yang sanggup mendengar lelakinya memuji wanita lain di hadapnya, apalagi wanita yang dipujinya itu adalah saingannya. Udahlah, kamu jangan tambah membuat saya pusing. Ini semua juga gara-gara kamu yang tiba-tiba datang ke rumah. Sudah kubilangkan jangan pernah datang ke rumahku. Sekarang saya tanya, tujuan kamu apa tiba-tiba datang ke rumahku? Kamu sengaja mau menunjukkan keberadaanmu di hadapan Arini? Aku bisa merasakan kegugupan dari jawaban yang diberikan oleh Nia. Mungkin dia lagi bingung untuk memberikan alasan apa. Sudah biasa jika wanita kedua ingin diakui. Oh, tidak semudah itu aku mengakuimu. Aku masih akan pura-pura tak tahu hubungan busuk kalian. Itu juga gara-gara kamu, Mas. Aku kan sudah jelaskan, Mas, waktu itu kandung Nukram dan aku takut hanya sendirian di sini. Kamu tega kalau nanti terjadi apa-apa dengan anak kita, jawab Nia dengan nada manjanya. Dia berusaha ingin mendapatkan hati suamiku, membuat aku sangat muak. Sekarang udah gak pak-pak kan? Anak kita sudah gak pak-pak kan? Air mataku meleleh begitu saja, bentuk gambaran dari hatiku yang sangat terluka. Dan luka itu sangat dalam. Mengapa dia setega itu, selingkuh hingga membuahkan anak? Mas Wira terlihat khawatir sekali, aku melihatnya mengelus perut Nia dengan penuh kasih sayang. Akhirnya aku tahu juga hubungan mereka yang sesungguhnya. Benar-benar, perselingkuhan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Mengapa seorang lelaki tega melakukan ini? Apa mereka dulu tidak ingat perjuangan mereka untuk mendapatkan wanita yang dicintainya? Dan setelah dapat, dia sakiti begitu saja. Memang sakit ini tak berdarah, tapi lukanya tak akan pernah bisa sembuh seumur hidup. Hatiku sakit mengetahui kenyataan itu. Orang yang kucintai pandainya merangkai hati dengan yang lain. Poligami memang tak dilarang, tapi jika ada seorang wanita lain yang terluka apalagi wanita itu adalah yang menemaninya dari saat lelakinya tak punya apa-apa hingga akhirnya seperti sekarang. Apakah itu adil untuknya? Ya, saat ini hatiku hancur. Seremuk-remuknya melihat kenyataan suami yang aku banggakan membagi cinta untuk wanita lain. Berselingkuh tanpa sepengetahuanku hingga hamil. Entahlah mereka sudah menikah atau belum dan ataukah sekedar berzina. Tapi, aku tak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun, wanita itu hadir di saat Mas Wira sudah memiliki segalanya. Aku harus memperjuangkan apa yang menjadi hakku dan Zehan. Usaha ini bukan hanya milik Mas Wira, tapi juga punyaku. Dengan hati yang sedih aku melangkahkan kaki, keluar dari tempat itu. Sekarang aku harus memikirkan jalan apa yang akan kulakukan. Wanita itu kuat, hatinya tegar setegar batu karang yang selalu kokoh walau setiap detik dihantam ombak.
Jangan pernah menganggapnya lemah apalagi jika dia punya dua kekuatan, yaitu doa dan anak. Dia tak akan menyerah begitu saja. Dan kamu akan menyesal, Mas. Bersambung.